Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah, la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Yang sama-sama kita muliakan para alim ulama yang mudah-mudahan selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Yang sama-sama kita takzimi orang tua kita, guru-guru kita, sahabat-sahabat dan saudara-saudara kita yang insya Allah selalu dalam lindungan Allah. Amin ya rabbal. Baiklah hadirin, segala puja dan puji milik Allah. Kita patut bersyukur sebab kita masih bisa bangun tanpa harus dibangunkan oleh orang lain. Alhamdulillah. Kita masih bisa makan tanpa harus disuapkan oleh orang lain. Alhamdulillah. Bahkan yang paling terpenting hadirin, kita masih bisa sholat tanpa harus disolatkan oleh orang lain. Biqauli alhamdulillah. Sebab itu hadirin, mari bersyukur kepada Allah dengan sebaik-baiknya syukur. Jangan sampai kita menjadi orang yang kufur. Na'udzubillah summa na'udzubillahi min. Salawat dan salam kepada junjungan baginda alam. Dia adalah manusia yang tingkat manusianya lebih daripada manusia-manusia lainnya. Dia adalah nabi yang tingkat kenabiannya di atas para nabi. Dan dia adalah rasul yang tingkat kerasulannya di atas para rasul. Siapa lagi kalau bukan Sayyidina wa Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, yang selalu kita nantikan syafaatnya, dan mudah-mudahan kita selaku umatnya yang setia kelak mendapatkan syafaatnya. Amin Allahumma amin. Baiklah hadirin, sebelumnya izin memperkenalkan diri. Nama saya Beliawati. Di sini akan menyampaikan tausiah agama yang bertemakan amalkan amalan di bulan suci Ramadan agar mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita berbicara mengenai Ramadan, Pak, ketika kita berbicara mengenai Ramadan, Bu, maka bulan Ramadan adalah bulan yang mulia. Bulan Ramadan adalah bulan yang suci. Dan insya Allah selalu kita rindu-rindukan kehadirannya. Betul. Mengapa kita rindu-rindukan kehadirannya hadirin? Sebab pada bulan suci Ramadan ini, apabila kita mengerjakan suatu amalan yang baik, maka akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala pahalanya untuk kita. Lalu pertanyaannya, amalan-amalan seperti apa yang apabila kita kerjakan akan dilipat gandakan oleh Allah pahalanya? Jawabannya hadirin, amalan yang pertama adalah berpuasa. Sebab Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 183 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Pak, Bu, jadi kalau misalnya di bulan suci Ramadan ini kita sudah berpuasa dengan sebaik-baiknya puasa, maka jangankan pahala, bahkan dosa akan Allah ampunkan bagi kita, insya Allah. Lalu yang kedua, amalan apa itu hadirin?
amalan sholat. Mengapa? Karena miris kita masih diberikan Allah kesempatan bertemu dengan Ramadan, tapi masih banyak orang-orang yang lalai dengan sholatnya. Betul apa betul? Maka tak heran hadirin kalau ada syair pantun yang begini bunyinya. Nasi uduk, nasi kuning, dimakan di daun talas, dengar beduk mah sering, disuruh salat malas-malas. Betul apa betul hadirin? Na'udzubillah summa na'udzubillahi min dzalik. Lalu amalan yang ketiga adalah berzikir. Zikir ini hadirin adalah amalan yang sangat ringan diucapkan, akan tetapi sulit bagi manusia mengerjakan. Mengapa? Karena mohon maaf, lebih banyak orang yang lebih senang menggosip ketimbang memuji keagungan Allah. Betul apa betul? Sebab itu mari kita berzikir. Semoga dengan berzikir kita menjadi hamba Allah yang taat dan diberi kesempatan oleh Allah bertemu dengan Ramadan yang akan datang. Subhanallahi wa bihamdihi subhanallahil azim. Rasanya tak lengkap kalau cuman saya yang berzikir. Oleh sebab itu hadirin, ayo kita berzikir bersama. Setuju? Subhanallahi wa bihamdihi subhanallahil azim. Semoga tadi yang berzikir, yang belum punya sawah, Allah kasih sawah, amin. Yang sudah punya sawah bisa kebeli rumah, amin. Yang sudah punya rumah bisa pergi ke Mekah dan Madinah, amin ya Rabbal. Lalu amalan yang selanjutnya apa hadirin? Daripada amalan sholat, amalan puasa dan zikir, ternyata ada amalan lagi yang apabila kita kerjakan akan dilipat gandakan oleh Allah pahalanya. Apa itu? Membaca Al-Quran. Sebab Al-Quran itu adalah obat, Al-Quran adalah pelajaran, Al-Quran adalah petunjuk, dan Al-Quran adalah rahmat hadirin. Sebab itu mari bertadarus. Minimal kita bisa mengkhatamkan Al-Quran pada kesempatan Ramadan kali ini. Setuju? Lalu itulah tadi amalan-amalan yang apabila kita kerjakan akan dilipat gandakan oleh Allah pahalanya hadirin. Lalu pertanyaannya, bagaimana cara kita meraih keberkahan di bulan suci Ramadan ini? Bagaimana caranya? Yang pertama adalah meningkatkan keimanan. Kalau misalnya sudah puasa, kita sudah membaca Al-Quran, sudah sholat, bahkan sudah berzikir, tapi tidak dilandasi dengan keimanan, maka akan menjadi sebuah kesia-siaan. Oleh sebab itu lakukan sesuatu dilandasi dengan keimanan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Insya Allah berkah. Lalu yang kedua selain daripada keimanan, yaitu keikhlasan. Karena kalau sudah beriman tapi tak ikhlas, sama saja hadirin menjadi sia-sia. Na'udzubillah summa na'udzubillahi min dzalik. Mungkin itu saja yang dapat Belia sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kepada Allah saya mohon ampun. Wallahul muafiq illa aqwamit thoriq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.